Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan berbagi praktik baik terkait pendampingan pembelajaran berdiferensiasi di wilayah binaan saya yang telah saya lakukan dari tahun 2000 sampai 2022. Mereka belajar artinya semua unit pendidikan, yaitu sekolah, pengawas TK, kepala dan guru TK, serta murid-muridnya punya kebebasan untuk berinovasi dan bertindak dalam proses pembelajaran. Pengawas TK, kepala dan guru TK sangat dianjurkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermuara pada peserta didik atau child center. Saya banyak melihat kepala dan guru TK begitu mengutamakan murid-muridnya, bahkan dari karirnya sendiri. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya, tidak sedikit kepala dan guru TK merasa bersalah atau disalahkan ketika terdapat perkembangan anak usia dini, terutama dalam literasi numerasinya mengalami beberapa hambatan. Saya banyak melihat dari orang tua murid selalu menuntut agar anaknya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan literasi numerasi sesuai maunya orang tua, yang kadang diterjemahkan secara general, yaitu kemampuan baca, tulis, dan hitung. Bahkan orang tua kerap kali menjadikan guru sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan anak-anaknya. Dianggapnya guru tidak mampu mengajar dengan baik. Nampaknya orang tua lupa bahwa setiap hari guru menghadapi banyak siswa untuk dididik dan dibimbing. Orang tua suka lupa bahwa guru di kelas menghadapi siswa didik dengan beragam kondisi. Dalam situasi yang bersamaan, guru pun lupa bahwa anak-anak di kelasnya memerlukan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Anak-anak didik di kelasnya memiliki bermacam karakter, memiliki kemauan, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Tak sedikit guru lupa bahwa masing-masing anak memiliki gaya belajar yang berbeda, meskipun anak didik di kelasnya terhimpun di ruangan kelas yang sama. Harapan dan ekspektasi orang tua siswa terhadap perkembangan literasi numerasi anaknya seringkali diterjemahkan secara general. Situasi yang melatar belakangi masalah yang terjadi di wilayah binaan saya identifikasikan menjadi 4 persoalan. 1. Kepala dan guru TK merasa bersalah, bahkan kadang disalahkan oleh pihak lain ketika siswa didiknya mengalami hambatan belajar, terutama mengalami hambatan kecerdasan literasi dan numerasi. Yang kedua, tuntutan dan harapan serta ekspektasi orang tua dalam perkembangan literasi dan numerasi anak TK sering diterjemahkan secara general, yaitu kemampuan baca, tulis, dan hitung. Latar belakang pendidikan guru dan kepala TK yang beragam pun adalah salah satu kondisi yang memungkinkan menurunnya kepercayaan orang tua terhadap kompetensi dan kemampuan kepala dan guru TK untuk mengatasi masalah tersebut di atas. Dalam persepsi saya sebagai pengawas TK, sesungguhnya masalah-masalah di atas dapat dijawab dengan menyajikan model-model dan metode pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik inilah yang selama ini telah saya lakukan di 6 wilayah binaan kecamatan saya sebagai proses pendampingan, dan pada kali ini saya beri judul Praktik Langsung Pendampingan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Implementasi Literasi Numerasi melalui permainan Pak Wages. Akan memulainya dari data jumlah satuan PAUD Taman Kanak-kanak yang menjadi binaan saya sebanyak 142 TK dari 6 kecamatan, di mana letak kecamatan dari pusat kota itu sekitar 30 sampai 120 menit jika saya menempuhnya dengan kendaraan darat. Letak geografis dan topografi wilayah binaan adalah semi perkotaan. Tantangan dan peluang yang saya hadapi saat melakukan pendampingan: 1. Kepala sekolah dan guru dengan beragam latar belakang kualifikasi akademik. Yang kedua, jarak tempuh yang cukup dari pusat pendidikan atau kantor saya ke lokasi binaan. Beberapa akses jalan menuju lokasi binaan dalam kondisi rusak. Namun peluang lain saya temukan yayasan dan satuan pendidikan mendukung program praktek langsung pendampingan. Selanjutnya adalah aksi yang saya lakukan dalam melaksanakan praktek langsung pendampingan pembelajaran berdiferensiasi untuk menguatkan literasi numerasi dengan permainan Pak Wages.
Nah, ini diferensiasi konten, apa yang kita ajarkan kepada siswa. Konten dapat bedakan sebagai tantangan tanggapan anak terhadap materi atau bahan ajar. Reading aloud, alur permainan bermain pawang dan pawages, kemudian cara pembuatan media peraga bermain pawang, kemudian penataan alat dan bahan bermain dari Ruspak untuk memfasilitasi keberagaman minat dan hasrat anak serta gaya belajar anak sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya saya menetapkan langkah-langkah pendampingan, siapa saja yang terlibat, kapan, dan di mana saya melakukannya. Untuk kreativitas yang diharapkan dari pembelajaran berdiferensiasi, minat anak dan ditumbuhkan minat anaknya melalui penyediaan ragam main, fasilitas yang disiapkan oleh ibu guru. Pagi ini saya akan melakukan pendampingan pelajaran berdiferensiasi di wilayah binaan Kecamatan Cilaku. Sudah berapa kali saya sampai di tempat tujuan untuk melakukan pendampingan. Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut, saya memanfaatkan dukungan Yayasan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak, juga bekerja sama dengan panitia pelaksana untuk melakukan penataan dan setting tempat, setting acara, mengawal alur pelaksanaan praktek langsung pendampingan berdiferensiasi dari awal kegiatan sampai akhir. Di akhir sesi saya membuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut untuk dilakukan oleh guru-guru di sekolahnya masing-masing. Mengevaluasi menggunakan permainan game kahot, juga mengambil foto-foto dan video-video sebagai data yang bisa menjadi pertanggungjawaban kegiatan saya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan sumber daya apa yang menjadi pendukung, tentu saja kepala sekolah dan guru-guru TK lah yang menjadi sumber daya yang mendukung praktik pendampingan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selain itu, saya pun bekerja sama dengan organisasi mitra, IGTKI, PKG, dan Himpaudi. Kapan dan di mana saya melakukan ini? Ini telah saya lakukan di tahun 2020 sampai tahun 2022 sekarang. Yaitu di wilayah binaan saya meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Takokak. Saya melakukan refleksi terkait apa yang diperoleh guru-guru dan kepala TK setelah saya melakukan pendampingan pembelajaran berdiferensiasi. Pasti yang pertama saya memperoleh data berapa orang yang telah saya intervensi. Kemudian dampak yang terjadi adalah munculnya percaya diri dan rasa mampu menyelesaikan tuntutan-tuntutan orang tua selama ini, menjawab dengan menyelenggarakan beragam permainan, beragam kegiatan, beragam karya inovasi pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua gaya belajar anak. Selanjutnya, respon dari orang tua murid, seperti saya dapatkan informasi, terutama dalam pembuatan media peraga bermain pawang, sungguh sangat luar biasa. Faktor apa yang menghambat dan mendukung terselenggaranya pendampingan ini? Tentu saja faktor-faktor pendukungnya selain semangat guru-guru yang luar biasa, juga adanya kolaborasi, kerjasama, dan semangat berbagi. Sementara faktor penghambatnya diantaranya adalah cuaca, hujan, panas, itu kami atasi dengan menggunakan payung, dan sinyal yang tidak bersahabat kami atasi dengan mencari atau menggunakan provider yang mendukung di tempat tersebut. Selanjutnya di akhir sesi saya menyampaikan evaluasi melalui game kahot, dan mereka sangat senang sekali dengan permainan evaluasi dengan game ini. Terakhir, inilah yang bisa saya sampaikan, inspirasi yang sudah saya lakukan dari tahun 2020 sampai 2022 ini, pendampingan pembelajaran berdiferensiasi untuk menguatkan implementasi literasi numerasi melalui permainan Pak Wages.